Salam horor. Kita ketemu lagi di acara Poliklinik, membahas masalah klinik dengan cara menggelitik. Tentu saja di samping saya ada seorang supranatural, yaitu ada Ki Jongoyo. Monggo diunjuk, Ki. Sudah habis. Ini saya sudah buka dengan gaya yang serius, gaya dengan horor. Untuk itu Ki Jongoyo jangan cerelean di sini. Maafkan. Karena terbiasa. Saya itu terbiasa serius. Jadi tadi saya minum itu enggak saya minum loh itu. Saya ingeti saja itu. Oh, cuma dilihat aja. Dilihat saja. Minumnya sudah tadi. Ya sama saja. Ki Jongoyo ini banyak sekali problem atau masalah di sekitar kita. Sebentar. Tadi Anda menyebut saya sebagai supranatural. Kurang. Harusnya Supra-X natural. Iya. Tapi ya, takutnya nanti ada X-nya. Oh, ada X-nya. Iya. Biasanya yang ada X-nya itu identik lebih besar. Contohnya Tarzan X. Lebih besar daripada Tarzan yang biasa. Itu yang lebih besar apanya ya? Iya. Satria Baja Hitam biasa. Satria Baja Hitam X lebih besar. Oh gitu loh. iya. Mungkin Ki Jongoyo ini Supra X natural berarti lebih besar. X itu maksudnya kali. Supra, kali, natural. Kali. Jadi supra itu hal yang tidak biasanya. Natural itu yang biasa, alami. Jadi tidak biasa dikali yang biasa. Hasilnya Ojo Ngoyo. Oh, Ki Jongoyo. Ini fenomena yang berkembang di masyarakat dulu dan sekarang itu. Walaupun di era modern, ya, ini banyak orang yang masih mempercayai dengan hal gaib. Maka itu klinik itu sampai kapanpun itu nggak bisa hilang. Terutama di tempat kita ya, tempat tinggal kita, di daerah kita. Karena orang-orangnya itu masih percaya ada kekuatan di luar diri manusia. Itu termasuk klinik. Jadi cuma bedanya ada klinik yang dilembagakan dan ada klinik yang karena penganutnya sedikit dianggap sesat seperti itu. Klinik yang dilembagakan dan yang sedikit dianggap sesat. Ya karena nggak sama dengan yang dilembagakan tadi loh. Ini omongan berat ini. Jangan dilanjutkan. Saya nggak bisa melanjutkan. Ya, ini kalau hanya dua orang saja, ibu-ibu ngobrol di pojok rumah atau pojok sudut kamu itu biasanya, wah baru klinik. Omongan berdua bisik-bisik itu loh. Itu klinik. Itu kliniknya apa yang dua? Itu tadi Supra X tadi kali dua tadi. Terus ini ngomong mengenai tuyul, Oh iya. Ini langsung tunjuk poin ke masalah klinik yang akan kita bicarakan hari ini. Intinya adalah bahas tentang tuyul. Fenomena tuyul. Setan gundul yang suka nyuri orang. Nyuri uang. Fenomena setan gundul yang suka nyuri uang ini sebenarnya sudah populer semenjak sekitar tahun 1892-an. Waktu itu kan di zaman ya masih era-eranya penjajahan ya, zaman-zaman Belanda seperti itu kan jenjang ekonomi antara si kaya dan si miskin itu kan tinggi. Ya kan? Dari situ timbullah isu-isu seperti itu. Jadi seperti orang yang nyuri ini uang gitu timbul isu seperti ada setan gundul yang nyuri uang. Sebenarnya pesugihan itu nggak cuma tuyul saja waktu itu yang populer. Ada sundel, ada pesugihan macam-macam gitu.
Oh, apa? Merinding. Merinding. Iya, tak sebul tadi. Disebut toh. Saya kira kok oh ya karena yang diomongkan semacam itu saya itu merinding, terbawa dengan alur omongannya Ki Jongoyo gitu loh. Itu sebenarnya cerita tentang setan gundul yang mencuri uang itu ada penyebabnya. Ada dulu ceritanya seperti ini. Seperti apa, Ki? Loh. Tak kirain terus dipedot terus ada visual apa gitu enggak toh. Lah yang medot siapa? Ini yang di sini kita berdua. Kalau ceritanya seperti ini terus saya suruh membayangkan gitu. Enggak dong. Ceritanya seperti ini. Seperti kayak di film-film ceritanya seperti ini. Terus ada video visual. Ceritanya seperti apa, Ki? Ceritanya itu dulu itu kan zaman itu ada dua bersaudara namanya Yulianto dan Yunianto. Nah, ini antara dua bersaudara ini diperlakukan berbeda oleh orang tuanya. Kebetulan si Yunianto ini gundul. Gundul karena digundul karena kepalanya itu suka yang coro Jawa itu borokan itu loh. Oh iya. Cara Jawa itu borokan, jadi kepalanya digundul. Dia akhirnya kan disia-siakan. Disia-sia itu loh karo. Disia-sia sama keluarganya, itu dianggap sering mencuri. Tapi sebenarnya orangnya pinter. Yunianto, dia bisa bahasa Inggris. Akhirnya waktu si Yulianto ini kecurian uang, dia dituduh karena dia kan orang yang tersakiti, dibully zaman sekarang itu, wah dikeroyok orang, dituduh mencuri, dia sampai meninggal. Sebelum meninggal, dia itu nulis surat pakai bahasa Inggris kepada Yuli, pakai bahasa Inggris, to Yul, gitu. Sejarahnya gitu. Dia nulis surat pakai bahasa Inggris kepada Yuli, to Yul, aku tidak mencuri uangmu, gitu. Tapi kalau aku sampai meninggal, aku dendam, gitu. Akan kucuri uang-uang orang-orang, gitu. Wah, setelah itu surat itu ditemukan orang, wah, tuyul. Ketika ada, karena dia ngancam mau nyuri uang-uang tadi, kalau ada uang yang dicuri, wah ini dicuri tuyul. Karena ada tulisannya tuyul tadi. Makanya orang Belanda dan orang-orang Inggris itu akhirnya merayakan hari ulang tahunnya si Yulianto itu dengan lagu. Lagu gimana? Happy birthday to you. Itu ya mungkin ya. Happy birthday to you. Ini Yul saudaranya Yulianto. Tuyul. Tapi kalau orang Inggris juga memperingati loh itu. Nah, itu waktu si jadi hantu tuyul itu, dia ketemu orang yang namanya Winarni. Ketemu orang, dia sebenarnya nggak pengen menghantui, dia cuma menyapa, Halloween, gitu. Lah, Winarni takut, ada yang bilang Halloween, gitu. Wah, lah itu pas Oktober seperti ini, 31 Oktober, lah itu diabadikan. Jadi acara Halloween, gitu loh. Sejarah yang itu sangat gara-gara ya. Sejarah yang sangat menyesatkan. Gara-gara si tuyul manggil Winarni tadi, Halloween, gitu loh. Wah, setannya kan dia ditangkap. Ceritanya itu bagaimana yang menapaki kamu? Dia gundul karena dia nggak bisa nulis, nggak bisa cerita karena takut ya. Dia nemu labu terus waloh dilubangi, bentuknya seperti ini loh, dilubangi dibentuk kayak rupanya tuyul tadi loh, yang gundul tadi loh. Gitu, itu sejarahnya Halloween. Masih ada kaitannya dengan tuyul. Iya, ternyata. Ini Ki Jongoyo. Bagi para pemirsa, kalau tidak percaya dengan cerita ini, saya maklumi. Saya sendiri juga tidak percaya. Harus percaya. Harus percaya. Ini Ki, prosesnya ambil uang seperti apa? Wong tuyul itu adalah makhluk yang istilahnya tidak terlihat. Kasat mata. Sedangkan uang itu adalah nyata. Nah, cara ngambilnya apakah? Lah gimana ini prosesnya? Ngambilnya itu secara
tidak kasat mata juga. Jadi dia itu cuma kan mitosnya ya. Itu kalau seperti diajari, dia hanya diajari pakai uang ini 100.000 misalnya. 100.000. Dia apalnya di 100.000 tok gitu. Jadi dia ngambilnya ya cuma sebagian itu saja gitu. Jadi ya enggak terus diambil terus dikantongi gitu, bawa lari gitu enggak. Jadi ngambilnya secara gaib, tiba-tiba sudah ada di rumahnya yang punya gitu. Ini mohon maaf Ki Jong ya, saya membacakan SMS dari penggemar kita. Wow, masih ada usum SMS. Iya, karena ini kan orang-orang kuno yang bergabung di acara kita ini. Nah, ini ada yang SMS. Saya mau tanya Mas Mamang untuk Ki Jong Ngoyo dari Yukuru bakule bubur lemu. Waduh, Yukuru kok bakul bubur lemu? Iya. Ini uang saya dagangan itu sering kali hilang. Ini katanya pernah tanya ke orang tua atau wong pinter, lacinya itu harus dikasih koco untuk menghindari atau menghalau tuyul biar tidak ngambil uang. Apakah ini benar? Bagaimana ini? Sebentar, itu yang dikasih uang tuh di laci yang mana dulu? Kaca, dikasih kaca. Yang dikasih kaca itu di laci mana? Ya di laci yang dagangan. Oh, laci dagangan yang ada uangnya. Nanti di laci sebelah sana beda lemari. Enggak ya? Berarti lemari laci yang ada uangnya. Itu dikasih kaca. Ya memang seperti itu, betul. Ya kenapa ini? Duh. Apa hubungannya? Nanti ketika si tuyul tadi mau ngambil uangnya, dia lihat, oh ternyata aku nggak pakai baju, jadi malu. Cuma gitu kok. Iya, jadi malu. Jadi dia nggak jadi ngambil uang, tapi nutupi gini. Gitu. Jadi nggak ngambil uang, nggak jadi ngambil uang. Saya nutupi gini. Gitu. Ini ada yang tanya lagi. Ya. Dari Lek Parto Kiting tukang cukur ngisar pelem. Waduh. Bayangkan. Itu kan cukur. Karena kamu jangan meremehkan orang seperti itu. Karena kan dia sudah belajar memakai alat-alat. Terus ini pertanyaannya, kalau ada orang punya hajatan itu kok dikasih yuyu sama ikan lele. Wah, katanya untuk menghalau tuyul. Itu bukan untuk menghalau, cuma memecah konsentrasi si tuyul. Gitu loh. Jadi tuyul itu kan anak-anak, masih anak-anak. Dia sukanya bermain. Nah, ketika ada itu diberi yuyu sama ikan kecil-kecil atau lele atau semacamnya, dia nggak jadi ngambil, tapi jadi main-main itu. Seperti anak-anak kecil sekarang kan suka iwak cupang, suka tuh. Ya, Lah itu dikasih PS5 gitu aja gimana? Lah nggak bisa. Lah zamannya beda nih. Tuyul itu waktu zaman. Tuyul itu nggak ada yang upgrade gitu tuh? Loh tadi saya bilang tahun 1892 loh. Oh, iya. Belum ada PS loh. Sampai PS5 belum ada. Terus ini Ki Jong Ngoyo, gimana? Seandainya ada orang tahu ini, ada dulu di situ, terus katanya ditangkap. Seandainya disentil atau dicubit, itu orang yang punya itu juga akan merasakan apa yang dilakukan terhadap tuyul itu. Nah, begini, tentu saja yang namanya pesugihan itu kan ada konsekuensinya, ya kan? Itu termasuk konsekuensinya. Jadi kalau ketangkep, yang disiksa si tuyul, tapi yang merasakan yang punya tuyul itu. Ya itu tadi sudah jadi konsekuensinya. Jadi kalau tuyul itu disakiti, yang merasa sakit yang punya. Karena dia itu seperti ngupeni anaknya gitu loh. Jadi dan juga perjanjian. Jadi nanti kalau jangan sampai ketangkep. Kalau ketangkep, jadi yang merasakan sakitnya itu yang punya, itu konsekuensinya. Jangan seperti semua pekerjaan kan ada konsekuensinya, ya kan? Nah cuma kalau pesugihan itu konsekuensinya seperti itu, bahkan nyawa jadi taruhannya pesugihan itu. Pesugihan ya. Terus
ini mungkin ada pesan-pesan khusus untuk pemirsa kita mengenai pesugihan Ki. Ya. Untuk para pemirsa sekalian, jangan sampai Anda mencari atau melibatkan diri dalam pesugihan seperti tuyul dan lain sebagainya. Konsekuensinya itu berat. Orang bilang kalau cari pesugihan itu enak, dapat uang banyak. Siapa bilang? Punya pesugihan itu resikonya lebih tinggi. Bahkan nyawa taruhannya. Bisa-bisa anak turunnya yang dikorbankan, ya kan? Resikonya lebih tinggi. Daripada menanggung resiko seperti itu, lebih baik cari pekerjaan yang biasa saja. Itu resikonya lebih ringan. Ya, orang bilang, wah pesugihan cepat kaya. Enggak. Malah cepat mati ya. Resikonya lebih berat. Jadi lebih baik usahamu yang mati-matian untuk cari pesugihan itu lebih baik digunakan untuk usaha yang biasa saja. Kalau kamu bekerja sampai mati-matian, tentu saja hasilnya juga banyak, ya kan? Demikian tadi pemirsa obrolan saya dengan Ki Jongoyo mengenai tuyul. Untuk itu apabila Anda tertarik dengan playlist ini, silahkan ketik di kolom komentar. Kita bahas apa untuk pertemuan yang akan datang. Tentu saja akan diulas tuntas bersama Ki Jongoyo. Poliklinik, bahas masalah klinik dengan cara yang menggelitik.